Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvianti Ramdana dengan NIM K0211911078 dari Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai uji kelarutan protein. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu kata protos yang berarti paling utama. Protein merupakan komponen penting dan utama pada sel hewan dan manusia. Protein banyak terdapat dalam bahan pangan hewani seperti daging dan susu serta olahannya. Protein berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Pada umumnya, protein sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh fisik seperti panas, pH, tekanan, aliran listrik, dan adanya bahan kimia seperti urea, alkohol, dan sabun, sehingga protein mudah mengalami denaturasi atau perubahan bentuk. Setiap jenis protein dalam larutan mempunyai pH yang berkisar antara 4 hingga 5 atau disebut pH isoelektrik. Pada titik isoelektrik, protein akan mengalami pengendapan atau koagulasi paling cepat. Protein memiliki sifat amfoter atau larut dalam larutan asam maupun basa karena adanya gugus amino atau NH2 yang bersifat basa dan gugus karboksil min-COOH yang bersifat asam. Karena sifat amfoter itulah terbentuk ikatan peptida di mana dua molekul asam amino atau lebih dapat bersenyawa satu sama lain dengan melepaskan satu molekul air membentuk ikatan antara gugus karboksil asam amino yang satu dengan gugus amino yang lain. Ada protein yang mudah larut dalam air, tetapi ada juga yang sukar larut dalam air. Meskipun dapat larut dalam larutan asam dan basa, protein tidak larut dalam pelarut lemak, karena protein bersifat polar sedangkan lemak bersifat non-polar. Zat yang bersifat polar hanya bisa larut dengan pelarut yang bersifat polar pula, tidak dalam pelarut non-polar. Untuk menguji bagaimana daya larut protein dalam berbagai jenis pelarut asam, basa, maupun lemak, maka dilakukanlah uji kelarutan protein. Prinsip uji ini yaitu daya larut protein berbeda di dalam air, asam, dan basah. Sebagian ada yang mudah larut dan ada pula yang sukar larut. Namun, semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti eter atau kloroform. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan etanol absolut, maka protein akan menggumpal atau terkoagulasi. Hal ini karena etanol menarik mantel-mantel air yang melingkupi molekul-molekul protein. Alat yang diperlukan untuk melakukan uji ini yaitu yang pertama ada rak beserta tabung reaksi. Tabung reaksi sendiri digunakan sebagai tempat senyawa yang akan kita reaksikan, sementara rak digunakan untuk menyangga tabung-tabung reaksi yang ada. Selanjutnya ada pipet ukur yang digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk uji ini yaitu yang pertama ada albumin. Albumin berbentuk padatan, bersifat non-korosif dan stabil, serta tidak dapat mengalami polimerisasi. Selanjutnya ada gelatin. Gelatin berbentuk padat, tidak berbau, dan berwarna putih. Gelatin merupakan zat yang sangat stabil, sangat mudah larut dalam air panas, namun tidak larut dalam air dingin. Selanjutnya ada air suling atau aqueous, yang merupakan cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, dan memiliki rumus molekul H2O. Selanjutnya ada alkohol atau etanol, merupakan senyawa yang memiliki gugus hidroksil min OH, yang mudah menguap, mudah terbakar, dan tidak berwarna. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl, yang merupakan bahan kimia yang tidak mudah terbakar, wujudnya berupa cairan berwarna bening, bersifat asam, dan memiliki titik didih terendah 1000 derajat Celcius. Selanjutnya NaOH, bersifat tidak mudah terbakar, bentuknya berupa padatan dan tidak berbau, berwarna putih dan mudah larut dalam air, serta bersifat basah. Bahan terakhir adalah kloroform, merupakan cairan yang mudah menguap, tidak berwarna, berbau khas, memiliki rasa manis, dan mudah terbakar. Selanjutnya tahapan uji. Yang pertama, sediakan 5 tabung reaksi yang masing-masing tabung diisi dengan 1 ml larutan air suling, HCl 10%, NaOH 40%, alkohol 96%, dan kloroform. Kemudian, tambahkan 2 ml larutan albumin telur pada masing-masing tabung. Selanjutnya, kocoklah dengan kuat, kemudian amati hasilnya. Ulangi uji yang sama pada gelatin.
Hasil pengamatan pertama yaitu pada uji albumin dengan konsentrasi 2 mili. Hasilnya adalah albumin larut dalam Aquades, HCl 10% dan NaOH 40%. Sementara pada alkohol 96%, albumin mengalami koagulasi atau penggumpalan. Sedangkan dalam kloroform, albumin tidak larut. Pada pengamatan kedua yaitu pada uji gelatin dengan konsentrasi yang sama yaitu 2 mili. Hasilnya adalah gelatin larut dalam larutan Aquades, larutan HCl 10%, NaOH 40%, dan alkohol 96%. Sementara pada tabung berisi kloroform, gelatin tidak larut. Hasil-hasil tersebut sesuai dengan prinsip uji kelarutan, yaitu protein larut dalam pelarut yang bersifat asam, yang mana dalam uji ini digunakan HCl 10%, dan larut dalam pelarut yang bersifat basah, yang mana dalam uji ini digunakan NaOH 40%, serta protein juga larut dalam larutan Aquades. Sementara pada alkohol 96%, albumin telur mengalami koagulasi. Hal itu sesuai dengan prinsip kelarutan, di mana apabila protein ditambahkan etanol absolut, dalam uji ini alkohol 96%, maka protein akan menggumpal atau terkoagulasi karena etanol menarik mantel-mantel air yang melingkupi molekul-molekul protein. Berbeda saat kedua bahan uji direaksikan dengan kloroform, baik albumin dan gelatin tidak larut dalam kloroform. Hal ini disebabkan karena kloroform merupakan pelarut lemak yang sesuai prinsipnya protein tidak larut dalam pelarut lemak karena memiliki sifat yang berbeda dengan lemak, yaitu lemak bersifat nonpolar sedangkan protein bersifat polar. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan bahwa daya kelarutan protein berbeda-beda di dalam pelarut tertentu seperti air, asam, dan basa. Bahkan semua protein tidak larut dalam pelarut lemak.